Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 3 PKWU 2. Di sini kita bakal review salah satu makanan tradisional khas Indonesia, yaitu bakmi Jogja. Nah, jadi makanannya udah datang nih. Di sini ada bakmi Jogja yang goreng dan juga ada bakmi godok. Jadi kalau misalnya kita lihat secara historis ini bakmi Jogja ini adalah adaptasi dari Tiongkok yang disamakan atau disesuaikan dengan cita rasa dan bahan pangan lokal. Nah, bakmi ini juga seringkali digunakan sebagai alat penjamu makanan ketika kegiatan-kegiatan adat kayak upacara adat maupun gotong royong di Jogja. Kita coba dulu yang goreng ya. Coba ya. Coba. Menurut aku asinnya pas. Iya. Gurih terus kayak ada smoky. Oh, iya benar. Lebih enak dari yang kayak di abang-abang. Enak-enak. Guys, kita akan review bakmi gorengnya. Bakmi goreng. Ya. Oke, sekarang ambil Nafis. Rasanya manis, asin, dan kerasa banget gurihnya itu. Dan beda ya sama kayak makanan khas lain yang dimana ini tuh kayak beda sendiri. Kayak kita tahu kalau makan ini tuh kayak khas Jogja banget. Ya. Yang dia di sini rasanya ya lumayan smoky, terus manis juga. Terus ya pokoknya pas lah, nggak terlalu asin, nggak terlalu manis juga. Tuh, Ya. enak banget. Ya pokoknya enak lah guys. Ya, Terus, enak. Apa? Nah, sekarang kita bakal cobain yang versi rebusnya atau biasa disebut bakmi godok. Kita coba dari kuahnya dulu kali ya. Kaldunya kerasa sih ya. Iya. Dan menurut aku ini tuh enak banget kalau dimakan pas anget-anget lagi musim hujan gitu, kayak bisa jadi comfort food banget gak sih? Tekstur mie-nya pas sih. Kayak Nggak terlalu kenyang, nggak terlalu empuk. Tapi masih bisa di Enak. Oke, kali ini bahan pangan yang digunakan oleh bakmi Jogja. Yang pertama adalah mie. Nah, mie yang dipakai di sini adalah mie handmade, bukan mie olahan pabrik ataupun mie olahan rumahan yang diambil dari pabrik rumahan. Lalu yang kedua, bahan pangan yang digunakan adalah telur. Di sini telur yang dipakai adalah telur bebek, bukan telur ayam biasa, untuk menjaga cita rasa yang khas ala Jogja. Lalu yang terakhir, bahan pangan yang digunakan adalah ayam. Ayam di sini yang dipakai adalah ayam yang sudah disuir-suir dan direbus dengan bumbu kuning. Ini aku mau ngenalin beberapa bahan bumbu-bumbu yang dipakai di bakmi ini. Nah, buat yang bubuk-bubuk di sini ada kemiri, merica, sama garam. Terus buat bawang-bawangannya ada bawang putih, ada bawang merah yang ada di dalam bumbunya atau yang digoreng, bawang daun, sama bawang daun. Terus sisanya ada tomat, ada tomat, terus kerasa di situ ada kaldu ayam dari potongan-potongan ayam yang dimasukin, sama ada minyak bawang juga. Yah, sayang sekali piringnya kotor, padahal platingannya sudah indah dengan proporsi yang seimbang. Nah, untuk teknik utama dalam memasak bakmi godok yaitu stewing, yaitu dimana merebus bahan makanan dengan kuah kaldu. Ini tuh dilakukan agar kaldu ini tuh dapat meresap ke dalam mie dan bahan masakan lainnya. Terus untuk bakmi goreng ini sendiri itu dilakukan teknik merebus, dilakukan agar si bumbu-bumbunya yang terdiri dari dominannya kecap itu dapat meresap ke dalam mie-nya juga dan lebih menambahkan cita rasa yang ada dalam mie. Nah, selanjutnya kita masuk ke proses pembuatan dari
bakmi Jogja itu sendiri. Di bakmi Jogja itu ada dua, ada yang goreng dan juga kuah. Untuk pembuatannya itu sendiri, pertama kita tumis dulu bumbu-bumbu halusnya seperti bawang merah, bawang putih, dan juga bumbu-bumbu halus lainnya sampai si bumbu halus ini terasa harum. Lalu kita tambahkan seperti ayam, telur, dan juga sayur-sayurannya seperti daun kol dan juga daun bawangnya. Nah, setelah itu untuk perbedaannya dari pembuatan bakmi Jogja itu sendiri antara yang goreng dan juga yang godok atau yang kuah itu terdapat pada setelah kita tambahkan sayurannya. Untuk yang goreng, setelah kita tambahkan sayurannya, kita masukkan mie-nya dan kita rebus sampai setengah matang. Lalu kita tambahkan kecap manis dan juga sedikit kaldunya. Lalu kita aduk sampai merata dan juga sampai mie-nya tersebut berwarna kecoklatan. Nah, untuk yang bakmi godok itu sendiri atau yang kuah, setelah kita tambahkan sayurannya, kita tuang air atau kaldunya, lalu tambahkan bumbu-bumbu halusnya seperti garam, merica, dan lain-lain. Setelah itu yang terakhir kita masukkan mie-nya dan juga kita rebus sampai mie tersebut terasa harum dan juga ya kuahnya meresap. Nah, untuk alat-alat yang digunakan, yang di sini paling kita highlight adalah tungku. Tungku yang dipakai di sini adalah tungku arang, yang dimana mengapa pakai tungku arang? Yaitu biasanya orang-orang menjelaskan bahwa alasan memakai tungku arang adalah untuk menjaga cita rasa yang khas dari bakmi Jogja itu sendiri. Lalu seperti biasa mereka menggunakan panci, tapi panci yang besar karena di sini untuk masak dengan jumlah yang besar. Lalu wajan, lalu baskom dan lain-lain. Nah, untuk nilai gizinya sendiri, dari namanya aja kan kita udah tahu ya, bakmi Jogja, berarti bahan dasarnya itu mie. Nah, kita bisa dapat karbohidrat dari mie ini. Selain itu, untuk proteinnya di sini ada telur yang diorak-arik dan juga ada suiran daging ayam. Nah, kalau untuk vitaminnya kita bisa ambil nih dari sayur-sayuran yang ada di sini kayak kol, tomat, dan daun bawang yang kaya akan nutrisi-nutrisi baik seperti antioksidan dan vitamin A, C, juga K1. Nah, setelah aku rasain juga tadi, ini tuh mengandung natrium dan gula pastinya dari bumbu-bumbu penyedap yang dimasukin ke masakan ini supaya jadi lebih enak.